Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran yang pertama ya. Kita di dalamnya akan membahas tentang penjelasan tahap metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, terus nanti jangan lupa kalian kerjakan latihan soal pada kolom deskripsi yang ada di buku kalian. Tentu kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin Ustadz telah berikan terkait dengan kegemaran dan cita-cita. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu terutama ya. Nah, di sini ya, itu ada sebuah gambar. Ya, nanti kalian mengamati gambar tersebut. Ya, kalian menceritakan pendapat kalian tentang gambar tersebut ya. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, kira-kira ini jenis pekerjaan apa ya? Yang menjawab guru, betul ya. Ini adalah guru untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, anak-anak yang tidak bisa belajar seperti kalian, anak-anak yang butuh kebutuhan khusus, maka gurunya harus yang khusus juga ya, agar mudah dipahami atau dimengerti. Nah, ini ada sebuah kisah ya tentang seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sanggita Lahman nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya mengajarkan anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sanggita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut ya. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, mari kita kerjakan soal berikut ini. Sekarang tugas kalian yaitu menulis pertanyaan dan jawaban pada buku tulis kalian. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat atau tidak baik. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Ini adalah puisi tentang dokter yang diciptakan oleh M. Ridwan Hafid.
Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itulah ya tadi ciptaan dari M. Ridwan Hafidz. Sekarang silahkan kalian tulis pertanyaan di bawah ini beserta jawabannya di buku tulis kalian. Kalau sudah selesai, ya sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya, apakah profesi pada gambar berikut ini? Yaitu sebagai dokter hewan. Ya, adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui beberapa hal atau berbagai informasi tentang hewan, termasuk daur hidupnya, ya. Mengapa? Ya. Tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan? Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Ini ada sebuah contoh tentang daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air. Seperti pada ikan, 3 minggu kemudian insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa.
Ini juga ada contoh daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Terus ini juga ada contohnya dan gambar tentang daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali ya, capung berubah menjadi capung dewasa. Ini juga ada contoh lain tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Itulah tadi contoh-contoh tentang daur hidup pada hewan yang terjadi pada katak, kecoa, capung, dan nyamuk. Sekarang tugas buat kalian ya, tulislah atau buatlah daur hidup ya pada hewan 1 dan hewan 2 pada buku kalian halaman 70 dan 71. Boleh kalian tulis ulang atau boleh kalian lihat di internet. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.